Manusia tidak bisa memberikan taufik wal hidayah. Dikira apa sih? Manusia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajak balagh risalah, menyampaikan risalah supaya beriman kepada risalah. Tapi memberikan taufik wal hidayah kepada manusia ya tidak bisa. Sebab taufik wal hidayah mutlak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wal khairu tawi kebagusan, wasyarru lan keolongan. Terus sabadane wasyarru apa? Wan naf'u wad-darru. Terus Wal imanu wal kufru. dijaga direksa lan iman kabeh mau kabeh wau sing dipun terangaken semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ini tafsirnya berat. Nek cara ilmu tauhid, Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini sebelum menciptakan alam semesta ini. Sebelum menciptakan alam semesta ini, tidak ada satupun kebaikan terkecuali pemiliknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa timbul wasyarru? Karena setelah Allah Ta'ala menciptakan syariatnya, setelah Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, baru Allah Ta'ala mempunyai kehendak. Dalam arti wasyarru, selain Allah Ta'ala adalah dhaif, selain Allah Ta'ala apes. Jadi bukan lalu kita bermaksiat ya krono kehendak Allah, bukan itu. Jangan salah tompo. Jadi kita kembali kepada ba'da fanaiha wa adamiha. Sebaliknya sebelumnya ada apa? Itu Allah Ta'ala menciptakan hambanya. Hamba itu sendiri tidak akan berdiri mampu kekuatan ngadeg dewi tanpa diciptakan. Loh, ini yang dimaksud lebih luasnya wasyarru. Karena apa menggunakan kalimat wasyarru? Karena tempatnya kedoifan adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, ini loh tafsirku repoti ini orang pahami seolah-olah kabeh pati belake kesalahan marang Gusti Allah. Tidak. Jadi saya ulangi sekali lagi, selain Allah Ta'ala adalah dhaif, selain Allah Ta'ala apes. Nah, lalu untuk menunjukkan wasyarru minallahi ta'ala ya di sini. Allah ora apike, Allah tawa apike, sak piturute sifatnya makhluk mengetahui itu kan ba'danya setelah diciptakan, lalu di situ ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau tidak, ya mana mungkin kita itu ngerti, kita itu hawadits, kita itu makhluk. Selain Allah Ta'ala adalah makhluk, selain Allah Ta'ala adalah hawadits. Tempatnya kelemahan, tempatnya kekurangan, tempatnya celoko dan sebagainya, ya tempatnya khawatir, tempatnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, ora pati-pati Allah Ta'ala gawe celoko itu saking Allah Ta'ala, marga Allah Ta'ala sing bakal nyelametake. Lho itu terus dengan muncul gitu. Sebab Allah Ta'ala tetap sebagai yang bakal menyelamatkannya. Begitu pula digandeng dengan iman. Dengan adanya kita mendapatkan iman, ya kalau tidak petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak mungkin. Adapun taufik wal hidayahnya mutlak dari Allah Ta'ala. Sebabnya pasti ada. Ya siapa? Ya diturunkannya para utusan-utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak bisa memberikan taufik wal hidayah. Dikira apa sih?
Manusia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajak balagh risalah, menyampaikan risalah supaya beriman kepada risalah, tapi memberikan taufik wal hidayah kepada manusia ya tidak bisa, sebab taufik wal hidayah mutlak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah nek manusia duwe taufik wal hidayah kesel amat sih, kita tidak usah dakwah kemana-mana, ndonga bae Islam kabeh, iman kabeh, kok kesel-kesel dakwah, nggak bisa. Itulah makanya mutlak. Makanya terkadang ceplas-ceplos tidak sadar yang Kanjeng Nabi be urung iso ngislamake Pak Li dhewe, suul adab itu tidak sadar bahwa manusia tidak bisa memberikan taufik wali, jangankan lagi kepada pamannya, kepada anaknya saja taufik wal hidayah tidak mampu. Itu urusan Allah Subhanahu. Nah, supaya mendapatkan taufik wal hidayah, beriman dulu kepada utusannya. Tidak mungkin kalau tidak beriman kepada Rasulullah akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah sudah banyak yang tahu. Ono awam, ono bengi, ono udan, ono geni, ada air, ada api, dan sebagainya. Tahu. Tapi ingat kepada si pembuat tidak, belum tentu. Contohnya kita makan. Kalau kita makan itu sudah dituntut lapar ya. Maca bismillah itu jom. Karena dituntut lapar. Alhamdulillah. Yang ingat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Akan sebatas itu. Tapi yang kita makan menjadi sebab bisa ngantarkan kita kenal kepada Allah. Siapa yang menciptakan yang kita makan dan yang memberikan rezeki kepada kita dan yang memberikan kekenyangan kepada kita itu siapa? Kenal tidak? Apanya sebatas doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mampu tidak? Nah aku mangan alhamdulillah. Piye mbok rong cetingon ya Allah Taala ora maringi kenyang pada kita. Sak drimbe segonteh. Tapi kalau kita ingat yang memberi kenyang, nah bisa enggak kita makan itu sebagai pelantara mengenalkan kita kepada si pemberi kenyang, kepada si pemberi rezeki. Itulah diantaranya. Maka dari itu dengan adanya mengenal tauhid, kita ambil dari sebelum terwujudnya bumi langit sak isine pisan, ya kita tahu nanti oh yang dimaksud wasyarihi. Dan pecahannya wasyarihi itu banyak nanti kalau sudah menjadi manusia untuk menunjukkan apa? Perbedaan, kelemahan dan kekuatan ternyata